Kan jauh-jauh hari karena berhadapan dengan seorang yang sangat mengerti tentang pidana umum ya, seorang jenderal yang punya latar belakang sangat mengetahui. Jadi memang begini, dalam proses TKP dirusak ini kami melihat bahwa memang alat buktinya dihilangkan. Ini yang publik harus tahu. Jadi mereka sudah memikirkan jauh ke depannya. Kalau terjadi seperti ini harus disiapkan. Ini seperti ini harus disiapkan. Ini cara-cara berpikir menurut saya yang sudah dipersiapkan. Sehingga kalau skenario ini gagal, ini kita pakai skenario yang ini. Sudah terlihat banyak plan begitu, sudah. Kita ini juga pun melihat bahwa wah ini sudah direncanakan secara matang. Tetapi terlalu dinilah saya sampaikan di media ya. Bukan saya nggak mau sampaikan, tapi nanti kita buka di persidangan. Ini terlalu dini. Jadi mereka ini sudah menskenariokan Ferdy Sambo ini sudah memikirkan sudah jauh. Sehingga untuk seorang Richard Eliezer itu akan terpojokkan di persidangan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami mendapatkan hikmat juga. Kami mengetahui, oh ternyata ini seperti ini loh, alurnya seperti ini. Ini sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Jadi bukan apa ya, kalau teman-teman bilang, keterangan saksi yang menjadi terdakwa ketika dia membela dirinya, itu keterangannya sangat rendah. Penilaiannya itu sangat rendah. Majelis akan menilai, wajar dia membela diri. Si A, si B, hajar, tembak. Kemudian kata-kata hajar sangat tidak masuk di logik, tidak masuk di nalar. Coba membelakan fakta, yaitu mungkin klaimnya dari mereka. Karena mereka sadar bahwa ancamannya adalah ancaman hukuman mati ya. Mereka coba menghindari itu. Kalau dari pertama klien saya sudah siap, konsisten, menyampaikan yang sebenarnya. Dan kemudian dari LPSK ikut mendampingi. Kan kelihatan dalam proses awal ini saja klien saya siap langsung masuk ke agenda pembuktian. Kita tidak bicara material ya. Kalau bicara dakwaan kan bicara formil. Itu kemarin klien saya sampaikan bahwa semua runtutan dari formil itu sudah jelas, lengkap, cermat ya. Jadi sudah kita sampaikan di pembuktian. Jadi begini yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa sudah jauh-jauh hari mereka mempersiapkan plan A, plan B. Jadi ketika ini gagal ini akan seperti ini. Yang pastinya ini akan memojokkan Richard Eliezer Baradae. Tetapi kami juga bukan yang tidak mempelajari berkas ya. Kami mempelajari berkas dengan detail. Saya pikir juga pun jaksa penuntut umum sudah berpikir jauh ke depan juga mempelajari berkas. Dan kami melihat bahwa memang ada yang coba menutupi dengan skenario yang sudah terlalu rapi. Tetapi ada celah-celah hukum juga Bung Roni, maaf saya potong sedikit, Bung Roni. Kalau klaim dari pihak Ferdy Sambo CS juga ini merupakan sesuatu yang impulsif lah begitu yang dikatakan. Nantilah. Apakah ini karena perusakan barang bukti atau seperti apa? Ya salah satunya mengenai pengerusakan barang bukti ini sudah sangat direncanakan. Nantilah kita sampaikan di persidangan nanti. Oke, berarti salah satu yang akan didalami ya ini ya, bagaimana kemudian Anda mau menyatakan bahwa ada perencanaan yang sangat detail dalam hal ini begitu ya? Ya nanti kita sampaikan kemudian. Bu Roni, kalau saksi-saksi nanti akan lebih banyak saksi fakta, saksi ahli? Kita ada saksi karakter, kemudian kita akan ahli juga. Kita terima kasih kepada teman-teman yang menjadi ahli ini yang cuma-cuma ya, mereka tidak mau menerima fee atau bayaran. Kami berterima kasih karena kami sangat menghargai keilmuan mereka. Ketika mereka melihat satu hal yang terjadi terhadap Baradae, mereka mau membantu dan menyampaikan keilmuan mereka. Jadi kami siapkan ahli, kemudian nanti saksi yang meringankan, saksi karakter, nanti ya beberapa ahli itu nanti kita sampaikan di persidangan. Oke. Tetapi begini, memang narasi yang diciptakan ini kan narasi yang memojokkan Richard Eliezer, nggak apa-apa. Kami yakin bahwa keadilan itu tetap ada kok. Majelis hakim sudah melihat sudah jauh gitu bahwa perkara ini kan permasalahannya kan permasalahan kedua orang ini kemudian menyeret orang banyak, kemudian sekarang kan coba mengorbankan Baradae, ini sangat tidak adil menurut kami. Seyakin apa
Anda terkait dengan nantinya setelah pemeriksaan dan pembuktian dan lain-lain, Eliezer ini bisa mendapatkan hukuman yang paling ringan atau bahkan bebas, Bung Roni? Kita yakin bahwa penegakan hukum ini berkeadilan. Klien saya juga dalam hal ini akan menyampaikan fakta yang sebenarnya, kemudian tidak tidak memutar-mutar lagi ya. Jadi nanti akan kita sampaikan, dan kami berharap bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer dan untuk keluarga korban, untuk para pihak yang ikut terseret dalam kasus ini. Kami berharap bahwa ini sebenarnya masalah antara saudara FS dengan Putri Candrawati, kemudian menyeret orang banyak. Di dalam proses ini, klien saya siap menghadapi persidangan, kemudian mengenai agenda-agenda pembuktian, kita siap dan kita minta supaya para pihak jangan berkomentar kalau belum melihat alat bukti atau melihat terlalu jauh, karena ini masih ada proses di persidangan. Oke, terakhir Bung Roni, sebelum nanti terakhir sekali ke Bung Heri, alat buktinya sudah siap semua kalau begitu? Saya pikir jaksa penuntut umum nanti yang menyampaikan, ya mereka yakin dengan ini dakwaannya, pastinya mereka berkewajiban untuk membuktikan ya. Tapi dari kami sudah melihat beberapa poin, itu nanti detailnya kami akan sampaikan di muka persidangan. Oke, Bung Heri, sepenting apa pembuktian nanti terkait dengan alat bukti yang untuk mendukung pernyataan dari saksi-saksi, baik itu saksi ahli, fakta dan lain-lainnya, untuk dibuka di persidangan tentunya? Kita ada saksi karakter, kemudian kita akan ahli juga. Kita terima kasih kepada teman-teman yang menjadi ahli ini yang cuma-cuma ya, mereka tidak mau menerima fee atau bayaran. Kami berterima kasih karena kami sangat menghargai keilmuan mereka. Ketika mereka melihat satu hal yang terjadi setelah Baradae, mereka mau membantu dan sampaikan keilmuan mereka. Jadi kami siapkan ahli, kemudian nanti saksi yang meringankan, saksi karakter, nanti ya beberapa ahli itu nanti kita sampaikan di persidangan. Oke. Tetapi begini, memang narasi yang diciptakan ini kan narasi yang memojokkan Richard Eliezer, nggak apa-apa. Kami yakin bahwa keadilan itu tetap ada. Ini kan permasalahannya kan permasalahan kedua orang ini kemudian menyeret orang banyak, kemudian sekarang kan coba mengorbankan Baradae, ini sangat tidak adil menurut kami. Yakin apa? Para penegak hukum mengambil suatu tindakan yang di luar dari fakta yang terjadi ya. Karena menurut saya dalam kasus ini tidak hanya keterangan saksi saja, ada petunjuk yang lainnya, Mas Budiman. Salah kalau mereka bilang hanya Richard sendirian. Tim sus kemarin bekerja profesional. Kita lihat ya. Jadi tidak hanya dari keterangan Richard Eliezer saja. Ini bakal seru, Mas Budiman. Nanti di pengadilan ini, kalau dakwaan ini baru lembar pertama. Ya, lembar pertama. Lembar pertama, nanti kita buka lembar kedua, lembar ketiga, masuk pembuktian. Makanya kita minta langsung pembuktian. Langsung kita uji sama-sama. Jadi yang Mas Budiman nanyakan ke saya, yang kita antisipasi, kita mempunyai juga alat bukti. Alat bukti yang tidak dimiliki oleh pihak polisi dan jaksa? Ada, kita simpan. Mas Budiman. Jadi nanti kita akan sampaikan di persidangan. Kita minta supaya proses penegakan hukum ini berjalan baik dan Richard Eliezer mendapatkan sesuai dengan porsi dari kesalahannya dia ya. Kami sangat kooperatif, kami terima apapun yang ini. Kami sampaikan bahwa anak ini punya masa depan, Mas Budiman. Umur 24 tahun, harapan keluarganya itu rata-rata kalau nggak jadi guru, jadi nelayan. Ini Richard Eliezer ini yang pertama jadi polisi. Jadi begitu bangganya keluarganya terhadap Richard dari kampungnya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan Ricky Rizal ya, Ricky Rizal kan juga diperintah oleh Sambo untuk kemudian menembak, dan Ricky Rizal mengatakan nggak berani dan kemudian tidak melakukan. Ini apa beda karakter antara Ricky Rizal dengan Richard? Ricky Rizal kalau pertama analisa saya bahwa dia sudah ikut sejak Verdi Sambo Kapolres di Brebes sampai sekarang, jadi kedekatan emosionalnya itu ada.
Sedangkan Baradae, Richard Eliezer ini baru mengikuti 6 bulan jalan ke 7 bulan. Jadi pangkat paling rendah. Barada itu kalau ke brigadir aja itu Mas Budiman ada 5 tingkat. Ke brigadir? Ke brigadir. Itu ada 5 tingkat, apalagi ke jenderal bintang 2. Itu nanti kita sampaikan supaya majelis hakim melihat. Jadi dalam hal ini Ricky Rizal bisa menolak analisa saya karena dia sudah ada kedekatan emosional. Pertama itu, atau kedua, memang dia sudah mengetahui apa yang terjadi. Iya kan? Mengetahui apa yang terjadi di Magelang. Dugaan saya seperti itu. Sehingga seolah-olah bahwa sebenarnya mereka sudah dugaannya sudah merencanakan dari awal dari Magelang. Kemudian akhirnya karena Richard Eliezer ini masih polos, terlalu muda, mungkin yang dianggap bahwa tidak punya kekuatan, pasti kalau diperintah ini langsung iya aja, siap-siap aja. Karena dia kan harus diingat, dia ini bukan polisi biasa, dia itu adalah Brimob. Brimob itu kebiasaannya, pendidikannya itu dia pasukan. Jadi mentalnya itu bukan mental membantah atau apa. Setiap diperintah pasti siap-siap. Nah, Richard juga ikut ke Magelang kan? Richard ikut ke Magelang. Richard ikut ke Magelang. Kemudian kan kalau Richard kan waktu itu posisinya sedang mengantar makanan buat anaknya si Sambo sama Ricky Rizal. Tapi pas nyampe coba naik ke lantai 2, kemudian si Baradae ini ditahan sama KM kan. Kamu nggak usah ikutan udah. Apa sampai lantai 2 kamu turun aja. Udah diturun ke bawah, ketemu lagi sama almarhum Joshua, nanya, "Bang, ada apa?" Nggak tahu tuh, Om Kuat marah-marah. Di Magelang nih? Di Magelang. Nggak tahu tuh, Om Kuat marah-marah. Ya sudah. Dia nanya lagi sama ini ART, namanya Susi. Itu saksi juga, nanti kita periksa itu di persidangan tuh. Nah, tanya, ada apa? Cuma nangis. Nggak jawab apa-apa. Nah, Richard bingung kan. Ini ada apa sih ini? Dia melihat bahwa pistolnya almarhum diambil sama Ricky Rizal, dilihat. Kemudian stayer, senjata transparan disimpan, dilihat. Gitu loh. Kemudian kan kalau keterangannya Ricky Rizal, almarhum Joshua masih dipanggil lagi ke lantai 2, ngobrol 15 menit. Ricky Rizal bilang nggak dengar, ya nanti kita uji di persidangan. Karena menurut kami agak kurang ini ya, karena posisinya terlalu dekat ya. Lepas dari semuanya itu, bahwa fakta yang klien saya lihat itu sudah disampaikan di BAP. Jadi dia tidak mengetahui sebenarnya apa motif dari pembunuhan berencana ini. Nggak diketahui? Tidak diketahui. Termasuk peristiwa Magelang, Richard juga tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui. Ini